Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran bimbingan konseling dengan saya, Bu Sita, perwakilan dari tim kelas 2. Di sini Bu Sita akan menjelaskan tentang jiwa kepemimpinan itu sendiri. Persepsi. Dalam setiap kelompok, grup, atau organisasi, kepemimpinan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di suatu kelompok, grup itu akan menuju suatu tujuan. Nah, tujuan itu akan menghasilkan keberhasilan maupun tidak keberhasilan. Pengertian di sini kepemimpinan tidak hanya soal kepemimpinan saja, yaitu Bu Sita akan membagi 4. Pertama, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, ketua. Ketua di sini seseorang yang dituakan dalam kelompok untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kelompoknya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepala adalah seorang yang mengepalai suatu kelompok atau unit untuk memimpin kelompok atau unit mencapai tujuan. Nah, di sini kepemimpinan itu sendiri proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pengertiannya ada 4, nanti kalian harus memahami pemimpin, ketua, kepala, dan kepemimpinan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka kepemimpinan di sini dibagi 3. Bu Sita merucutkan kembali berkaitan dengan 1, terlibatkan orang lain atau sekelompok orang dalam kegiatan mencapai tujuan. Adanya usaha bersama, serta pengerahan berbagai sumber daya manusia, terus baik tenaga, dana, maupun waktu. Terus selanjutnya suatu sarana, alat, atau instrumen untuk membuat sekelompok orang atau bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini kepemimpinan sama ketua kelompok yang biasanya kalian kerjakan di kelas, setiap Bapak Ibu guru memberikan materi akan per kelompok. Nah, ketua itu untuk memenuhi semua tujuannya harus ada instrumen yang diberikan, terus ada tujuan yang akan dicapai. Di sini ada 2 contoh gambar. Yang pertama leadership, itu kepemimpinan sendiri, terus di sini ada ketua. Leadership di sini dia harus bertanggung jawab atas keinginan anak buahnya. Terus yang kedua, ketua di sini dia harus siap untuk memimpin suatu kelompok atau grup. Fungsi kepemimpinan itu sendiri. Fungsi ada 3. Fungsi perencanaan, membuat perencana selaku penanggung jawab. 2, fungsi memandang ke depan. Memandang ke depan ini yang tadi tujuannya adalah keberhasilan atau tidak keberhasilan itu. Mempunyai waspada terhadap segala kemungkinan. Mempunyai waspada ini juga sangat mempengaruhi keberhasilan untuk tujuan itu. Yang ketiga, fungsi pengawasan, kemajuan pelaksanaan rencana. Pertama, perencanaan, rencana apa yang harus dituju. Kedua, tujuan untuk waspada, nanti kalau tidak berhasil itu bagaimana, terus yang berhasil bagaimana. Terakhir adalah fungsi pengawas kemajuan pelaksanaan rencana. Nanti ini yang sudah berhasil, ini yang belum berhasil. Di sini Bu Sita juga akan memberikan sepatah 2 kata. Setiap orang mampu menjadi pemimpin baik bagi dirinya sendiri. Para pemimpin sejati memahami bahwa kepemimpinan bukanlah untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk orang
yang dilayani. Buat kelas 2 yang magang tetap jaga kesehatan, dan buat kelas 2 yang belum magang atau prakerin tetap jaga kesehatan dan jaga solidan untuk masa depannya. Terima kasih, sekian dari bimbingan konseling yang bertema jiwa kepemimpinan. Semoga kalian bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.